berdoa kita yang sudah masuk dalam malam ke-26. Saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara kita. Doa buka akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elina Bengu, kemudian dilanjutkan dengan kesaksian yang akan disampaikan oleh Kak Emi Pontoan, yaitu salah satu dari One Thousand Missionary angkatan ke-29 ya Kak. Nah, lalu dilanjutkan dengan lagu pujian oleh adik Clara dan juga David Bengu. Kemudian dilanjutkan dengan renungan yang akan disampaikan oleh Direktur PA Daerah Nusa Tenggara, Pendeta Robert Bengu. Kemudian kita akan berdoa bersyafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Zembris Sinambutan dan juga Pendeta TF Tampubono. Dan ditutup dengan doa oleh Pendeta Robert Bengu. Baik, kita akan sama-sama memulaikan perbaktian kita malam hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elina Bengu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau ya Tuhan pada malam hari ini atas berkat perlindungan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang mengaku atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik itu dosa-dosa kesayangan kami, baik yang menyakiti hati sesama kami, maupun hati-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong ampunkan segala dosa kami, agar kami layak datang ke hadiran-Mu pada malam hari ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk acara kebaktian 100 hari berdoa, kiranya ada enggak Kak? Dengan pertolongan Tuhan, acara ini dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati Pendeta Robert Bengu yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan dengan baik, menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami pada malam hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik, menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Kak Emi dari One Thousand Missionary angkatan ke-29. Kak Emi, dipersilakan. Shalom, selamat malam. Salam, selamat malam. Ya. Puji syukur kepada Allah karena atas berkat dan kasih yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai pada malam hari ini kita bisa rasakan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama menggunakan teknologi untuk saling berbagi dan saling menguatkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan kemurahan hati memberikan saya kesempatan untuk membagikan sedikit pengalaman, kesaksian bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan saya, dan itu sungguh saya nyatakan, saya rasakan dalam kehidupan, dan melalui panggilannya untuk menjadi misionaris, Dia memberikan kepada saya suatu kebahagiaan yang tidak tertandingi. Dan sebelum saya melanjutkan untuk menceritakan tentang pengalaman saya rindu kita semua kembali bersatu dalam doa. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekal yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan membagikan sedikit pengalaman, kesaksian tentang bagaimana kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan hamba. Bapa, hamba tidak dapat berkata-kata, dan kiranya Tuhan mau tolong sehingga kata-kata hamba saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah melalui kesaksian ini Tuhan menjadi berkat bagi kami dan menguatkan iman kami senantiasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya mau memperkenalkan diri saya.
Jadi, perkenalkan nama saya Emi Jacqueline Pontoan. Saya biasa dipanggil Emi. Saya berasal dari Pulau Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Saat ini saya berumur 23 tahun. Dan saya adalah Missionaries Present, Kampus 1000 Missionary Movement Indonesia yang ada di Manado, dan saya bertugas melayani di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengikuti pergerakan ini, saya adalah seorang pemuda yang aktif. Saya seorang yang suka untuk melayani. Saya hangat, saya sopan, saya ramah terhadap orang, dan saya adalah seorang yang berpikiran positif. Saya juga lahir dan besar dalam keluarga Advent yang setia. Pada tahun yang lalu, saya menyelesaikan studi pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Manado, dan saya menyelesaikan studi saya pada bulan Juni tahun 2019. Dan tepatnya pada tahun 2019 kemarin juga, saya mengalami satu masalah yang saya rasa sangat berat dalam hidup saya. Masalah yang sampai membuat saya bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup dan bunuh diri. Selama saya mengikuti pendidikan, menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang saya ikuti di Manado, mulai saat itu saya mulai membuka diri untuk pergaulan yang bisa dikatakan menyenangkan di mata dunia. Banyak kompromi yang saya lakukan saat itu, dan banyak waktu yang saya buang untuk hal yang sia-sia. Perlahan tapi pasti di situ saya tidak menyadari bahwa ternyata saya sedang berjalan menuju kepada kemurtadan. Waktu itu saya terjebak dalam hubungan sesama jenis. Saya juga merokok. Saya minum minuman keras. Saya mulai terbiasa untuk berbohong kepada orang tua saya. Dan tiba suatu waktu, beberapa saat berlalu, orang tua saya menemukan bahwa saya menjalin hubungan sesama jenis. Dan di saat itu orang tua saya sangat marah. Mereka sangat marah. Mereka memutuskan segala hubungan dan komunikasi saya dengan sahabat-sahabat saya waktu itu. Akhirnya, saya tiba di titik di mana seorang pemuda yang aktif dalam pelayanan, seorang pemuda yang setia dalam pelayanan, seorang yang dengar-dengaran kepada orang tua, tiba di titik untuk memutuskan saya akan lari dari rumah. Akhirnya, setelah memutuskan hal tersebut, saya merencanakan kurang lebih selama 2 minggu untuk dapat lari dari rumah. Setelah saya merencanakan itu, beberapa hari sesaat sebelum saya akan pergi, orang tua saya ingat waktu itu hari Sabat pagi, orang tua saya menemukan tas yang berisi baju dan berkas-berkas seperti ijazah, akte lahir, dan semua berkas lainnya itu sudah lengkap di dalam. Saya sudah fotokopi dan siap untuk bawa pergi. Di situ ketika ayah saya menemukan hal itu, dia juga melihat ada sekolah sahabat yang baru 1 minggu saya dapat dari gereja. Saya isi di dalam tas, dan melalui sekolah sahabat itulah dia tahu bahwa saya baru selesai mengemas barang-barang. Dan artinya dia tahu saya akan segera pergi sesegera mungkin. Di saat itu ia memanggil saya bersama dengan ibu saya, dan ibu saya menangis. Beliau menangis. Itu pertama kalinya dalam hidup saya melihat dia menangis karena kejahatan saya. Beliau adalah seorang yang kuat. Dia murah senyum. Namun pada saat itu saya melihat bahwa saya telah menghancurkan senyumannya, dan karena saya juga telah menghancurkan hatinya. Namun pada saat itu hati saya sudah membatu. Oleh karena saya sadar, memang kemurtadan itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi melalui pilihan-pilihan sederhana dan kompromi yang terus saya lakukan. Sehingga ketika saya tiba di titik saya sudah benar-benar murtad, saya sudah tidak merasakan hal itu lagi. Akhirnya, pada besok hari, Minggu pagi, hari subuh, saya pergi dari rumah. Saya tetap
lari dari rumah. Pikiran saya waktu itu adalah saya harus segera pergi. Jadi apapun yang terjadi, tetap saya pergi. Dan ketika saya berangkat, saya hanya membawa beberapa potong baju. Saya juga membawa uang hanya Rp1.000 di tangan saya. Itu adalah uang yang saya miliki waktu itu dan saya bawa. Tanpa pikir panjang, saya hanya segera pergi, meninggalkan secarik catatan kepada ibu saya katakan, Mam, nanti saya mau pulang. Hanya seperti itu. Tapi itu pun saya tidak janji, hanya sekedar memberikan kata-kata supaya beliau tidak terlalu hancur hatinya. Meskipun saya tahu dia sangat hancur, karena dia tidak pernah membayangkan saya akan lari dari rumah. Akhirnya, setelah saya pergi, dalam perjalanan saya hanya mencoba untuk menumpang kendaraan. Dan memang ada beberapa orang yang memberikan tumpangan, tapi hanya dari jalan ini ke jalan selanjutnya, dan hanya seperti itu saja. Saya sering berganti-ganti kendaraan. Dan di tengah-tengah kedurhakaan dan ketidaksetiaan saya waktu itu, Tuhan selalu membuat saya terpesona. Kenapa? Karena dia selalu mencukupkan kebutuhan saya. Dia tahu saya hanya membawa uang Rp1.000, dia tahu saya belum makan, dan dia menggerakkan seorang ojek online. Ojek ini dia menghampiri saya, bukan saya yang panggil, dia yang hampiri saya, lalu dia menawarkan saya tumpangan, dan dia memberikan saya roti dan juga air. Nah, singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di tempat tinggal sahabat saya. Jadi saya berencana pergi ke tempat tinggal sahabat saya ini yang menempuh waktu kurang lebih 2 jam menggunakan mobil. Saya pun tiba di sana, dan saya bermalam di sana. Nah, setelah malam berlalu, keesokan harinya, orang tua saya menemukan saya di tempat itu, dan mereka pun membawa saya pulang dengan keadaan terpaksa. Jadi di saat saya pulang, saya bukan karena keinginan saya, hanya dalam keadaan terpaksa. Dan di sepanjang perjalanan, dari perjalanan di tempat sahabat saya sampai di rumah, satu hal yang hanya saya pikirkan. Saya hanya berpikir dalam hati seperti ini. Kalau saya bisa kembali lagi lari dari rumah, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan benar-benar murtad. Saya akan bekerja di hari Sabat, bahkan beraktivitas di hari Sabat. Itu yang saya pikir. Namun, saudara-saudara, beberapa hari berlalu, saya tetap berada di rumah. Tidak ada yang dapat saya lakukan. Di saat itulah saya sangat depresi dan sangat stres. Saya tidak bisa tidur. Saya sering menangis siang dan malam, seperti dalam keadaan di beberapa hari saya rasakan ketika saya berada di rumah. Saya sempat mengkonsumsi obat tidur yang dosisnya lebih. Dan puji Tuhan, meskipun saya konsumsi itu beberapa hari, Tuhan mengizinkan ibu saya menemukan obat itu di samping kasur, dan hal itu membuat mereka menyembunyikan semua obat yang ada di rumah. Nah, sampai akhirnya saya tidak bisa menemukan obat itu kembali. Akhirnya, setelah beberapa saat berlalu, di situ saya merasa bahwa saya telah kehilangan segala sesuatu. Karena saya pikir hubungan saya dengan orang tua saya sudah rusak. Hubungan saya dengan sahabat-sahabat saya pun rusak. Bahkan, waktu itu saya membuang dan mengutuk Tuhan. Saat itu juga saya mengalami sebuah krisis identitas. Karena saya tahu penderitaan yang saya alami waktu itu adalah kesalahan melalui pilihan yang saya salah ambil. Itulah kenapa saya tidak percaya lagi pertimbangan diri saya, dan semua hal yang saya yakini yang membentuk kepribadian saya menjadi seorang Emi, di situ sudah hilang semuanya. Jadi saya rasa semuanya sudah hancur. Saya pun saat itu tidak dapat membedakan mana suara Tuhan, suara setan, dan suara diri saya sendiri. Akhirnya, karena saya tidak dapat membedakan, saya bingung, saya putuskan untuk mendiamkan semua suara tersebut. Dan saya pun hidup dengan, bisa dibilang hidup tapi mati. Karena saya sudah mati rasa terhadap segala sesuatu. Saya sudah tidak lagi merasakan sakit, karena sakit yang saya rasakan waktu itu terlalu sakit sampai membuat
hati saya itu seperti sudah kebas. Sudah kebas. Saya tidak merasakan kesenangan, saya tidak merasakan kekhawatiran karena tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Saya sudah kehilangan segalanya. Dan saya menghadapi hidup yang saya cuma pikirkan waktu itu adalah tetap bernafas. Jadi saya hanya bernafas dan tanpa tujuan hidup, tanpa emosi. Saya hidup berbalik 180 derajat dengan kepribadian saya yang dulu. Setelah 2 minggu saya ada di rumah dengan keadaan seperti itu, saya ingat suatu pagi ayah saya mengajak saya untuk berbicara. Dia berkata kepada saya seperti ini, saya kecewa dengan sikapmu yang sudah berubah, sikapmu yang sudah sangat dingin, tanpa emosi, dan tanpa tujuan hidup. Saudara-saudara, di saat itu dia katakan dia pun menangis. Dan entah kenapa saat itu, ada ide yang muncul, kamu harus ikut pergerakan seribu misionaris. Saya pun berkeputusan untuk mengikuti pergerakan seribu misionaris. Namun, sesaat setelah saya memutuskan hal itu, ada jeda waktu kurang lebih 3 bulan, saya sadari kurang lebih 3 bulan sebelum pelatihan Angkatan 29 dimulai. Jadi saudara-saudara, kurang lebih selama 3 bulan saya lewati hari demi hari, masih dengan keadaan depresi. Penderitaan dan rasa sakit itu tidak pernah berkurang. Saya alami itu hari demi hari, sampai pada waktunya tiba pelatihan 1000 misionaris. Akhirnya, setelah mulai pelatihan 1000 misionaris, pada minggu yang pertama, Direktur Pergerakan 1000 Misionaris di Manado saat ini, Pastor Cho Jangwon, dia mengumpulkan kami semua. Dan dia membagikan kami berdasarkan nomor urut. Jadi waktu itu, kami hanya diberikan nomor urut, dan saya ingat nomor urut saya waktu itu nomor 9. Jadi di saat dia memberikan itu, dia pun menjelaskan, dan ada sebuah kalimat yang ia katakan yang sangat membekas bagi saya dan membuka mata saya waktu itu. Dia berkata dan menjelaskan seperti ini. Di tempat ini, identitas kalian akan dihilangkan. Kalian tidak akan ingat siapa diri kalian lagi. Ketika saya mendengar dia berkata seperti itu, dalam hati saya berkata kepada Tuhan, saya bilang seperti ini, Tuhan, kan identitas saya sudah hilang. Dalam kebingungan itu, saya terus menjalani pelatihan sampai 1 minggu pelatihan selesai, dan ketika kami masuk dalam minggu pelatihan yang kedua, Pastor Cho kembali mengumpulkan kami para misionaris, dan saat itulah detik-detik di mana dia memberikan kami identitas baru, identitas sebagai misionaris. Saudara-saudara, di saat itu saya menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk saya lewati, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, saya kehilangan segala sesuatu, saya hancur dalam dunia saya, bahkan saya kehilangan identitas, oleh karena dia tahu, dia akan memberikan saya sebuah identitas baru, yaitu identitas misionaris. Dan saya percaya saat itu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Saya tidak menyangka bahwa ternyata hidup saya yang durhaka ini yang sudah membuang Tuhan, bahkan bisa dikatakan sudah tidak layak. Tapi dia masih mau memanggil saya untuk menjadi pekerjanya. Saya sangat mensyukuri panggilan Tuhan. Dan saat ini, saudara-saudara, dia pun memanggil Anda untuk menjadi pekerjanya. Di kampus 1000 misionaris saya belajar banyak hal. Dan banyak hal yang Tuhan lakukan yang selalu membuat saya terpesona. Ketika saya membayangkan pengorbanan Kristus, di saat dia mati, dia dicambuk, dia dipukul, dia dihina, diolok, menangis, dimahkotai duri hanya untuk siapa? Untuk saya yang berdosa. Di situ saya sadari bahwa pengorbanan dan darah Kristus itu begitu mahal. Tapi dia mau berikan hanya untuk menebus jiwa, bahkan kepada jiwa yang sudah hancur dan rusak sekalipun, tetap dia perjuangkan dan diperbaikinya. Dalam Lukas 10, ayat 1-12, ketika Yesus hendak mengirim 70 muridnya untuk pergi mendahului kedatangannya ke kota-kota yang hendak dikunjunginya, dia berkata kepada mereka di ayat yang kedua,
Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Setan berusaha merantai kehidupan kita dalam berbagai hal. Dia berusaha untuk membuat kita berpikir bahwa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika kita tidak memperoleh hal-hal tersebut. Karena setan pun tahu bahwa kebahagiaan terbesar manusia adalah ketika mereka mau menyerahkan diri mereka untuk menjadi pelayan pekerja Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Dan Tuhan tidak akan pernah lelah memanggil dan memperjuangkan manusia. Mari kita sejenak merenungkan pengorbanan Kristus bagi kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, yang mungkin belum mendengar tentang kabar baik, ataupun yang saat ini mengeraskan hatinya. Dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kiranya saudara-saudara melalui kesaksian pengalaman hidup yang saya rasakan ini menguatkan iman saudara-saudara yang mendengarkan, dan kiranya ini menjadi panggilan bagi kita untuk mau menyerahkan diri kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan dapat menggunakan kita di saat kita mau memberikan diri dalam pelayanan pekerjaannya. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, Tuhan akan menyanggupkan. Dan saudara akan merasakan sendiri kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tertandingi yang sudah saya rasakan. Dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau mau menggunakan hamba untuk dapat menyaksikan dan membagikan pengalaman yang Tuhan sudah izinkan untuk hamba rasakan. Bapa, hamba rindu untuk umat-umat Tuhan juga merasakan pengalaman rohani yang Tuhan hendak berikan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, dan kami percaya apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lewati, itu semua karena Tuhan hendak memberikan kebahagiaan bagi kami, dan Tuhan senantiasa bekerja bagi keselamatan jiwa. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, Engkaulah Allah kami, Allah yang berkuasa dan Allah yang mengendalikan segala sesuatu, dan Allah yang begitu lemah lembut dan murah hati terhadap kami. Bapa, terima kasih, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dan penebus dosa kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Kak Emi yang sudah menyampaikan kesaksian, sungguh kesaksian yang sangat menguatkan bagaimana panggilan Tuhan bagi hidup Kak Emi, tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh adik Clara dan juga David. Bang, dipersilakan. Salam, selamat malam. Semoga lagu ini mewakili kerinduan kita untuk segera berjumpa dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus akan datang segera. Seisi dunia, seluruh bangsa datang menyembah ya Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus akan datang segera. Seluruh bangsa datang padamu,
Amin, puji Tuhan, lagu yang sangat menguatkan. Terima kasih untuk Deklara dan juga Ade David, dan juga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert Bengu. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam Pendeta. Puji Tuhan untuk perjumpaan yang indah bagi kita pada malam hari ini. Dari malam ke malam kita terus mengalami berkat Tuhan melalui 100 hari berdoa. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita dengan keadaan yang sekarang ini, kita yakin bahwa Tuhan memegang kendali di dalamnya. Saya juga berterima kasih kepada panitia atau pengurus acara ini, khusus Kak Vera ya yang sudah menelpon saya jam 11 malam. Saya ingat pada minggu yang lalu itu saya dikontak dan saya juga sudah tidur, tapi karena gembala itu harus standby 24 jam, jadi begitu ada telepon yang masuk, saya ingat suaranya karena kami lama dulu sama-sama di Bandung aktif di kegiatan-kegiatan kepanduan. Jadi saya langsung tahu ini Kak Vera, cuman saya tidak tahu maksudnya apa menelepon. Jadi boleh saya bilang menjawab telepon itu dalam keadaan sadar dan tidak. Tapi pada waktu itu begitu dibilang pendeta bisa minta tolong untuk bawakan renungan tanggal 22 dan saya katakan saya siap. Puji Tuhan bahwa kesempatan yang indah ini Tuhan berikan kepada kita semua untuk boleh berjumpa bersama-sama. Selamat Hari Kartini juga kepada seluruh wanita yang ada di aplikasi Zoom ini dan seluruh wanita-wanita di Indonesia. Selamat Hari Kartini, hari yang istimewa walaupun di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran virus yang sedang merajalela, tapi para wanita memiliki satu semangat yang luar biasa yang telah ditularkan oleh Kartini. Jadi Kartini modern bagi yang ada di gereja, yang ada di masyarakat, akan terus menikmati kebebasan sebagai seorang Kartini yang telah dirasakan oleh ibu kita Kartini pada waktu yang dulu. Baik, kita akan mendahului renungan pada malam hari ini dengan doa. Sekali lagi saya undang kita untuk bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah pada malam hari ini. Tuhanlah yang telah mengizinkan kami untuk mengangkat hati di dalam peribadatan aplikasi Zoom ini, dan di dalam pergumulan doa 100 hari di malam yang ke-26. Tuhan tolong memberkati kami, memberkati seluruh perlengkapan yang digunakan, agar kemuliaan bagi nama Tuhan melalui perbaktian kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, ketika saya melihat pelajaran 100 hari berdoa yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, saya teringat kepada sebuah pengalaman hidup yang saya ingin ceritakan mendahului renungan pada malam hari ini. Saya hidup atau datang dari sebuah kampung yang kecil di Kupang, di daerah Nusa Tenggara, lebih tepatnya itu di Pulau Sabu. Hal yang paling mengagumkan yang saya ingat sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah ketika orang-orang tua dulu di kampung kami, orang tua saya khususnya, diberikan Tuhan satu hikmat kebijaksanaan di dalam
menjalani kehidupan dan menata kehidupan dengan segala keterbatasan pada waktu itu. Jadi yang paling saya ingat adalah ketika segala sesuatu aspek kehidupan kami waktu itu di kampung itu dituntun oleh alam. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, karena orang tua kami petani, apakah itu ladang, termasuk juga mengambil itu air pohon lontar untuk dijadikan gula pada waktu itu, mereka selalu menggunakan patokan waktu alam untuk waktu berkegiatan. Jadi saya ingat waktu saya kelas 2 SD, kelas 3 SD itu, saya selalu terjaga di saat bapak saya itu bangun jam 2 pagi untuk pergi mengambil air pohon lontar. Dan saya perhatikan itu terus, waktunya tidak pernah berubah, selalu tepat. Satu ketika saya tanya, Bapak, kenapa Bapak selalu bangun pada waktu yang sama? Nah, saudara, waktu itu di kampung kami itu belum ada jamnya, jadi orang tidak bisa melihat jam untuk menjadi patokan waktu. Dan bapak saya bilang, bintang yang selalu jadi penunjuk waktu untuk beraktivitas. Ya, begitu juga dengan hal yang lain. Kalau mau nanti bertanam, selalu petunjuknya dituntun oleh alam. Ya, lalu kemudian kami dapati ketika zaman berubah dan sudah bisa memiliki jam, dan ketika kita lihat memperbandingkan selalu tepat apa yang dibuat oleh orang tua dulu ketika mereka akan beraktivitas. Jadi saya terus merenung-renungkan dan mengagumkan bagaimana luar biasanya Tuhan itu menuntun kehidupan pada waktu yang dahulu, sehingga keteraturan dalam kehidupan itu selalu ada. Ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin kaitkan dengan pelajaran kita dengan judul dituntun oleh firman Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa alam ini juga adalah buku besar Tuhan yang diberikan kepada manusia, kepada kita untuk menjadi petunjuk. Namun, lebih spesifik, Allah memberikan firman kebenarannya melalui Alkitab. Ayat penuntun pada malam hari ini diambil dari Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudara-saudara, ada banyak poin yang kita bisa ambil untuk menjadi pegangan hidup kita dari ayat kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita membahas itu lebih lanjut, saya ingin kita melihat dulu latar belakang dari Mika. Alkitab menuliskan bahwa Mika hidup pada zaman pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, dan juga Hizkia. Itu di kisaran waktu tahun 742 sampai 687 before Christ atau BC. Itu berarti bahwa Mika menghabiskan waktu untuk menyampaikan atau mengkhotbahkan firman Tuhan itu kurang lebih 55 tahun. Dan isi firman Tuhan yang selalu disampaikan oleh Mika itu berputar kepada kecaman dan hukuman Tuhan yang akan menimpa bangsa Israel dan Yehuda jika mereka hidup di dalam dosa yang mereka lakukan pada waktu itu. Nah, dosa-dosa bangsa Israel dan Yehuda pada waktu itu sangat beragam. Mulai dari penindasan, hidup semena-mena, merampas barang orang milik orang, pencurian,
penyembahan berhala, pembunuhan, kekerasan, dusta, dan begitu banyak dosa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, semua ini membangkitkan murka Tuhan atas mereka. Mika selama 55 tahun terus menyuarakan teguran dan hukuman Tuhan bagi mereka. Namun, bangsa Israel tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mencintai keadilan dan mereka tidak hidup di dalam keadilan. Dan inilah yang menjadi penyebab mengapa pada waktu itu Tuhan begitu murka kepada bangsa ini. Pertanyaan sederhana yang mungkin kita bisa tanyakan. Mengapa orang Israel tetap tinggal di dalam dosa yang sama dan tidak berlaku adil terhadap sesamanya? Saudara-saudara, jawabannya sederhana. Oleh karena firman Tuhan tidak lagi menempati hati mereka. Padahal kita ingat 55 tahun Mika berulang-ulang kali memberitakan tentang penghukuman Tuhan pada mereka jika mereka terus hidup dalam dosa. Beberapa ayat memberikan dukungan dalam Mika pasal 1 ayat 2, Mika pasal 3 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2. Di situ diulang-ulangi dengan kata dengarkanlah. Ya. Jadi sebanyak 3 kali firman yang disampaikan melalui Nabi Mika oleh Tuhan kepada bangsa itu, dengarkanlah. Tetapi mereka tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan. Satu ketika, saudara-saudara, saya ada dalam situasi yang kurang lebih sama apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel. Saya mengabaikan suara Tuhan. Saya tidak peduli terhadap firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang datang waktu itu kepada diri saya adalah datang dalam berbagai bentuk melalui banyak orang. Orang tua, hamba-hamba Tuhan, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya harus kehilangan masa remaja saya dengan hidup, ya katakanlah tidak jelas oleh karena ya kenakalan. Putus sekolah, tidak mau sekolah waktu itu 4 tahun. Ya, karena tidak mau mendengar suara Tuhan. Ya, mengikuti keinginan hati sendiri. Dan saya coba membayangkan bagaimana situasi yang terjadi pada waktu itu dengan bangsa Israel. Ya, mungkin kurang lebih sama apa yang saya alami dalam kehidupan pribadi saya, namun ya kalau catatan Alkitab mengatakan bangsa itu sudah terlalu jahat. Ya. Dikatakan akibat dari mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, kehidupan bangsa Israel penuh dengan penindasan sosial dan jauh dari Tuhan. Itu sedikit latar belakang daripada Mika, di mana ayat yang kita angkat pada malam hari ini, yang dituntut Tuhan daripadamu adalah berlaku adil, hidup setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah kehidupan bangsa Israel pada zaman dahulu juga terjadi dalam kehidupan kita di saat sekarang ini? Saya ingin membawa pikiran kita kepada pengalaman-pengalaman pribadi atau apa yang kita bisa lihat di sekitar kita, bahwa tidak sedikit saat ini dari kehidupan kita, di saat-saat tertentu kita memiliki kerinduan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, atau melakukan firman Tuhan.
Namun seiring berjalannya waktu oleh karena kesibukan mengejar karier, mungkin mengurus rumah tangga, mengurus harta, mengurus anak, atau saat kita mengalami tekanan hidup, firman Tuhan tidak lagi mendapat bagian dalam hidup kita. Suara-suara Tuhan nyaris kita tidak dengarkan. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi saat teduh, tidak ada lagi mesbah-mesbah di dalam keluarga. Itu artinya bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu dahulu sedang kita ulangi. Jangan lupa saudara-saudara bahwa hamba Tuhan melalui pena inspirasi sudah mengatakan, begitu banyak hal yang ditawarkan oleh setan di sekeliling kita sekarang ini yang akan mengalihkan perhatian kita dari Kristus, dari firman Tuhan. Itulah sebabnya kita bersyukur melalui program doa 100 hari ini, Mika datang kembali kepada kita melalui firman Tuhan, mengingatkan kepada kita. Sederhananya begini saja saudara-saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, dan apa yang dikatakan firman itu sedang terjadi kepada kehidupan kita, tinggalkan. Singkatnya firman Tuhan mau katakan kepada kita pada malam hari ini, tinggalkan kejahatan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, supaya kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan tidak lagi menjadi dasar pegangan hidup kita, maka yang berkuasa adalah kemauan kita. Itu artinya, berkat dan penyertaan Tuhan akan jauh dari kehidupan kita. Tanyakan dalam hati kita masing-masing, saudara-saudara. Ketika kita sedang menghadapi sebuah keputusan yang penuh dengan tantangan, kemana kita berpaling untuk mencari nasihat dan hikmat? Beberapa ayat firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jelas sekali firman Tuhan di sini katakan kepada kita bahwa kemana kita mencari petunjuk, kemana kita mencari nasihat, hanya kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, bersulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi sama saudara-saudara, kembali Tuhan berseru melalui firman-Nya mengajak kita untuk datang selalu kepada Tuhan. Jika pada waktu itu Mika mengatakan, dengarkanlah firman Tuhan. Maka hari ini, malam hari ini, kita pun diminta untuk dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kepekaan rohani kita datang dari ketika kita sering datang kepada Tuhan. Kita akan mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Namun tidak jarang juga di dalam kehidupan ini, ketika beban-beban kehidupan menghimpit kita, kita tidak mau mengutamakan Tuhan. Di ayat yang lain, dalam panduan doa kita malam hari ini disebutkan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kerinduan Tuhan bagi kita adalah kita menomorsatukan Tuhan.
Jadi saya selalu ingin untuk berbagi pengalaman hidup saudara-saudara, dari ya mau dikatakan kebodohan hidup, kelalaian hidup, tapi itu menjadi pelajaran yang baik. Satu ketika saya sedang menghadapi persoalan hidup yang memang tidak ada lagi jalan keluar, menurut pikiran saya. Hal pertama yang saya buat adalah saya angkat telepon dan saya telepon orang yang menurut pandangan saya pada waktu itu dia bisa menolong. Dan saya dapati bahwa saya tidak bisa ditolong oleh manusia. Namun mata rohani saya belum terbuka. Saya coba lagi kepada yang lain. Tapi tetap juga tidak ada pertolongan. 3 kali saya melakukan itu saudara-saudara. Dan pada akhirnya saya sadar bahwa firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dan aku akan mendengarkan engkau. Oh, luar biasa Tuhan itu saudara-saudara. Saya coba merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Ketika saya tidak mendahulukan Tuhan, saya pergi ke orang satu, saya pergi ke orang kedua, saya pergi ke orang ketiga. Dan ketika terakhir saya datang kepada Tuhan, Dia tidak menolak saya. Saya rindu membacakan kutipan kita pada malam hari ini dari buku The Call to Stand Apart halaman 69 dikatakan begini saudara-saudara. Kita sedang hidup dalam periode waktu yang paling hikmat dari sejarah dunia ini. Nasib penduduk dunia yang padat ini akan segera ditentukan. Keselamatan masa depan kita sendiri dan juga keselamatan jiwa-jiwa yang lain bergantung kepada arah yang sangat saat ini kita ikuti. Kita perlu dituntun oleh roh kebenaran. Setiap pengikut Kristus hendaklah bertanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan, apakah yang Engkau mau aku perbuat? Kita perlu merendahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan berdoa, dan untuk merenungkan banyak hal dari firman-Nya, terutama terhadap gambaran-gambaran penghakiman. Saat ini kita harus mencari pengalaman yang mendalam dan hidup akan perkara-perkara tentang Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan satu saat pun hilang. Peristiwa-peristiwa yang sangat penting sedang terjadi di sekeliling kita. Kita berdiri di atas wilayah setan yang mengasihkan. Janganlah tidur para penjaga Tuhan, musuh yang mengintai semakin dekat. Bersiaplah setiap saat, karena jika engkau menjadi longgar dan mengantuk, musuh akan lompat ke atasmu dan memangsa engkau. Itulah peringatan dari pena inspirasi bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus menyadari saat sekarang ini kita hidup dalam satu periode waktu yang sangat penting dalam sejarah dunia. Di saat inilah nasib dunia sedang ditentukan. Apa yang diinginkan Tuhan dari kita sebagai anak-anak-Nya dituntun oleh roh kebenaran. Itulah sebabnya saudara-saudara, doa kita memohon kecurahan Roh Kudus. Oleh karena itulah yang menjadi kebutuhan utama kita saat ini. Kemudian apalagi yang diinginkan Tuhan daripada kita? Merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Mengapa hal ini perlu? Nyonya White mengatakan, karena di sekeliling kita sedang menyaksikan peristiwa-peristiwa penting. Namun jika kita lalai dan longgar, musuh akan melompat ke atas kita dan memangsa kita. Jadi perlu saudara-saudara. Kita masih ingat ketika ada yang dibawa kepada murid-murid untuk disembuhkan dan murid-murid tidak sanggup menyembuhkan orang yang sakit itu.
Maka Yesus katakan jenis ini hanya bisa dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Bagi kita sekarang ini, Tuhan meminta kita untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam penuh roh Tuhan, hidup di dalam menyerahkan diri, berpuasa, dan berdoa. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar dan otoritas tertinggi di dalam membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup. Biarlah suara Tuhan adalah suara yang paling sering dibicarakan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di gereja atau di organisasi. Maka dalam anugerah Tuhan, kita akan hidup dalam takut akan Tuhan dan berlaku adil. Serta berkat penyertaan Tuhan akan terus ada bagi kita. Memang tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, ini sudah sebulan lebih. Ada yang bingung mau bikin apa. Bagi saudara-saudara yang ada di zona merah itu lebih sulit lagi. Bagi kami yang mungkin masih ada kelonggaran sedikit, itu saja sudah sangat membingungkan bagi kami. Ya. Dan melatih diri untuk menggunakan waktu dengan Tuhan itu selalu ada tantangan. Tapi bersyukur saudara-saudara, pada malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa satu-satunya petunjuk di dalam kehidupan kita adalah firman kebenaran Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka kehidupan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah kata Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Kita juga mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang lain, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin mengakhiri renungan pada malam hari ini dengan mengajak kita untuk menyadari bahwa inilah waktu yang sangat penting bagi kita untuk membuat keputusan yang tepat di dalam menata kehidupan kita dengan Tuhan. Pilihan-pilihan yang kita ambil saat ini adalah pilihan yang akan menentukan kehidupan kita ke depan. Apapun saudara-saudara keadaan hidup kita saat ini, saya ingin katakan kepada kita sekali lagi bahwa Tuhan memegang kendali. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Ada syair di dalam kitab Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Dan seterusnya ayat itu mengatakan kepada kita tentang janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran yang kita temukan dari firman Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kita. Akhir kata, saya bawakan firman pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Robert Bengu. Terima kasih banyak Pendeta. Kiranya melalui firman ini kita boleh kembali lagi teguhkan dalam waktu kesesakan ini. Kita boleh tetap memandang kepada Kristus dan kita yakini bahwa kita dituntun oleh firman-Nya. Baiklah, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa bersyafaat.
Untuk yang pertama akan dipimpin oleh Pendeta Semri Sinabutar yang akan mendoakan fokus doa kita malam hari ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pendeta TF Tampubolo yang akan mendoakan usulan-usulan doa. Boleh dicek suara Pendeta Semri dan Pendeta Tampubolo? Iya. Halo. Halo. Kedengaran. Oke, kedengaran Pendeta. Silakan Pendeta Semri. Baik, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan pada malam hari yang indah ini, di malam yang ke-26, di mana kami umat-umat Tuhan dari penjuru dunia, terkhususnya di daerah Sumatera kawasan selatan ini, datang menyatukan hati kami untuk berdoa melalui aplikasi yang saat ini kami pakai untuk beribadah, ya Bapa. Ya Allah yang di surga, Bapa yang baik, sebelum kami datang bermohon kehadirat-Mu, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, baik melalui perkataan kami kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Terkhususnya dosa kesalahan kami pribadi. Ya Allah yang di surga, ampuni kami, layakkan kami sehingga pada malam hari ini kami bisa menyatukan hati kami untuk berdoa memohon kehadirat-Mu dengan doa yang akan kami layangkan pada saat ini. Ya Allah yang di surga, seperti ayat Alkitab yang menyatakan, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakanku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, malam hari ini kami berdoa kepada pemimpin kami di negara Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Presiden kami Joko Widodo, dan juga jajarannya menteri dan sampai ke RT. Ya Allah yang surga, oleh karena kasus virus COVID-19 yang sudah mewabah, bahkan sudah 7.000-an yang telah positif terkena, Bapa yang surga, kami berdoa kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada Presiden kami pada saat ini ya Bapak, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan bijaksana, sehingga bisa menyelesaikan akan permasalahan ini, wabah ini, sehingga Indonesia kami ini, khususnya kami umat-umat Tuhan, lebih bebas lagi, dan terutama bebas untuk datang beribadah ke hadapan-Mu ya Bapa. Ya Allah yang di surga, Bapa yang baik, malam hari ini adalah malam yang ke-26. Begitu banyak kesaksian yang kami telah dengarkan dari hamba-hamba Tuhan, terutama pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan kesaksian dari presiden misioneri yang ada di NTT. Ya Allah yang di surga, sekalipun kami mempunyai dosa, sekalipun di dalam pemikiran kami tidak layak kepada Tuhan, tetapi bila mana kami sungguh-sungguh, bila mana Tuhan benar-benar menggunakan kami umat-umat-Mu, kami bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan akan firman Tuhan, khususnya di akhir zaman ini. Dan kami berdoa kepada umat-umat-Mu yang telah bersaksi, terkhususnya pada malam hari ini yang datang dari NTT. Ya yang surga, kiranya Engkau memberkati pelayanannya sampai saat ini. Bahkan di mana mereka nanti dengan partnernya menyelesaikan beberapa bulan lagi,
kiranya Engkau juga berkati mereka. Kiranya dengan pelayanan mereka, banyak orang yang mengenalkan kebenaran, terkhususnya pada saat wabah virus corona ini ya Bapa. Ya Allah yang surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada seluruh umat-umat-Mu yang ada di dunia, bahkan di Indonesia ini, terutama yang mengikuti, menghadiri aplikasi Zoom ini ya Bapak. Oleh karena virus corona ini sudah lebih dari 1 bulan datang ke Indonesia, kami tidak bebas lagi. Kami lebih banyak menggunakan waktu di rumah untuk itu ya Bapak. Kiranya kami memohon kehadirat-Mu. Tuhan bisa menggunakan kami, menggunakan waktu kami untuk lebih banyak lagi, untuk belajar, membacakan firman Tuhan, dan lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga iman kami lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada anak-anak di dalam setiap keluarga kami. Kiranya Engkau juga berkati, berikan hikmat kepada kami, terutama kepada anak-anak. Kiranya dengan kejadian ini ya Bapak, anak-anak, keluarga kami lebih mendekatkan diri datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada umat-umat Tuhan yang bergumul pada saat ini untuk kehidupan di dalam keluarga. Oleh karena virus corona ini sudah lama, otomatis kehidupan di dalam rumah tangga kami, terutama masalah keuangan. Ya Allah yang di surga, kiranya Engkau memberikan kecukupan kepada keluarga-keluarga kami. Tuhan mempunyai banyak cara untuk umat-umat-Mu yang setia kepada Tuhan. Untuk itu ya Bapak, sekalipun dunia Indonesia sekarang ini merosot di dalam hal apapun ya Bapak, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai banyak cara untuk bisa melakukan yang terbaik kepada kami umat-umat Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami berdoa kepada seluruh umat-umat Tuhan, sekalipun masalah musibah ini datang kepada kami memohon kehadirat-Mu. Tuhan berikan kepada kami tetap setia di dalam Tuhan, dan terutama setia dalam hal memberikan persembahan persepuluhan kepada Engkau ya Allah. Oleh karena itu adalah kewajiban kami umat-umat-Mu pada saat ini ya Bapak. Bapa yang surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada umat-umat Tuhan, terkhususnya gereja yang ada di Lebanon. Ya Allah yang di surga, kami memohon kehadirat-Mu, sekalipun mempunyai masalah problema, khususnya di dalam keuangan, mungkin oleh karena masalah COVID-19 ini Bapak, kami memohon kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka, terkhususnya Tuhan menolong mereka, memberikan yang terbaik kepada umat-umat-Mu yang ada di Lebanon ya Bapak. Dan juga kami berdoa kepada seluruh umat-umat-Mu yang ada di Indonesia ini, terutama yang hadir pada saat ini melalui aplikasi ini Bapak. Kiranya Engkau berkati kami, malaikat surga yang selalu menuntun kami, melindungi kami, menjaga kami, sekalipun kami dikelilingi oleh banyak masalah, terutama virus corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menuntun, memberkati akan kehidupan kami. Doa ini akan disambung oleh hamba-Mu, Pendeta Tantu Bolon. Semoga menaikkan dua kali dari Tuhan. Tuhan
akan jamu Ini jika Baiklah, mungkin terputus, kita sambung doa ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam yang ke-26 ini. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami menyambung doa untuk menyampaikan usulan-usulan doa kami. Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi Pendeta Ahamarbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Ishak Suherman, Bapak Floy Ribok, Ibu Nelly Runtu, Boru Nainggolan, Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Ginting, Kak Royke, Pendeta Stephen Rantung dan Ibu Lamria Mamora Tambunan, Ibu Lili Pinontoan, Ibu Tuturong, mertua Bapak Budi Darmadi, Bapak D. Pak Pahan, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan Boru Simbolon, Pendeta Linton Hutagaol, Bapak Nofri Langi, Bapak Lester Limbong, Bapak Jimmy Simanjuntak. Tuhan, Engkau mengetahui perkembangan kesehatan mereka. Terima kasih untuk hari demi hari untuk kemajuan kesehatan. Biar Engkau menyempurnakan, menyembuhkan melalui obat-obatan, makanan, dan minuman selama perawatan, sehingga mereka boleh bersuka cita ketika kesembuhan sempurna dari surga menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa untuk para cancer survivor, Ibu Meina Fernandes Boru Manurung, Saudara Albert Timotius Molana, Ibu Betty Pintoko, Ibu Tiom Sigultom, Ibu Dewi Ginting. Tuhan, segala rencana Tuhan ataupun yang Tuhan izinkan bagi saudara-saudara kami ini, kami percaya akan menguatkan iman mereka di dalam masa mereka melawan penyakit ini. Tapi kami percaya tangan panjang untuk menolong mereka. Kami juga berdoa berikan penghiburan yang sejati dari surga ya Bapa untuk keluarga Bapak M. Panjaitan, Bapak Zen Inkiriwang, Saudara Cindy dan keluarga atas diizinkan Tuhan, Bapak Yongki, Ayah beristirahat dari jerih lelas di dunia. Kami juga berdoa ya Bapa, bersyukur untuk kelahiran anak ketiga putra dari keluarga Pendeta Edi Mangin. Biarlah anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat,
dan terutama akan menjadi tiang gereja di masa yang akan datang. Berikan kesembuhan pada ibunya, sehingga boleh kembali ke rumah dan bersuka cita, memuji muliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan penyertaan dan berkat bagi para medis dan seluruh pegawai Rumah Sakit Advent Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Seluruh relawan yang berada di garda terdepan, baik dokter, perawat, semua yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, pertambahkan imun mereka, sehingga mereka boleh dilindungi dari penyakit ini. Tetapi mereka boleh menyembuhkan setiap pasien yang dirawat. Dengan demikian, pasien-pasien ini boleh menjadi saksi-saksi Tuhan ketika mereka boleh pulang ke rumah dan mereka mendapati keluarga mereka sukacita oleh karena kesembuhan setiap pasien-pasien ini. Dan kami juga berdoa untuk seluruh relawan perawat yang bekerja, Diorman Tatambunan, Jetro Sinambela, Piliana Endang Saputra. Biarlah Engkau berikan imun yang luar biasa kepada mereka, ya Bapa, karena keinginan mereka untuk mendedikasikan diri mereka dalam pelayanan kepada pasien-pasien COVID-19. Biarlah Engkau lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga jauhkan kecemasan bagi keluarga mereka. Sehingga tiba saatnya mereka menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang bahwa Tuhan selalu menyertai mereka ketika mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan sukarela. Berdoa juga untuk orang-orang muda sementara mencari pekerjaan dan juga yang sedang mencari pasangan hidup. Di masa yang sukar ini, mungkin sulit untuk mendapatkan, tetapi biarlah pengharapan mereka selalu penuh kepada Kristus, sehingga di dalam hari-hari mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mendoakan keluarga Krister Firman, Pendeta Rolande Sihotang, dan yang sedang menunggu kelahiran mereka, biarlah bayi dalam kandungan ibu dalam keadaan sehat dan tiba pada harinya dapat dilahirkan dengan sempurna dan keluarga ini boleh bersukacita dan menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan nyertai anak kami Leandro Canavaro dalam proses pemulihan pasca operasi. Sekarang sudah lebih baik, biar ia juga boleh bertumbuh sehingga ia boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Berdoa juga untuk Bapak Robert Damaling ketika ia sudah mendapatkan tiket, tetapi 1 jam kemudian ada pengcancelan. Tuhan, kami tidak tahu rencana Tuhan, tapi biarlah Tuhan saja yang menunjukkan jalan terbaik bagi Kak Robert Damaling, sehingga ia boleh kembali pada waktu yang tepat yang Tuhan sediakan. Kami berdoa juga untuk Ibu Fitri yang sedang hamil, oleh karena beliau mengidap carrier hemofilia. Biarlah harapannya anak ini dapat dilahirkan dengan sehat suatu saat nanti, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, biar Engkau curahkan berkat dan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dalam harapan kami masing-masing, Tuhan boleh dengar dan menjawab. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Semri yang sudah memimpin doa dan juga Kak Vera yang menggantikan Pendeta Tampu-Bolon. Baiklah, saat ini kita sudah tiba di penghujung kebaktian kita. Kita akan akhiri perbaktian kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Robert Peng. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Yesus dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kami sangat bersuka cita dan terberkati oleh karena kesempatan yang baik pada malam hari ini. Tuhan izinkan kami bertemu dan melakukan kebaktian melalui aplikasi Zoom. Kami percaya Tuhan ini adalah rencana indah-Mu bagi kami untuk terus memiliki hubungan dekat dengan Engkau Tuhan, melalui pembelajaran firman-Mu, melalui pergumulan-pergumulan yang kami bawakan kepadamu Tuhan, dan melalui setiap kesaksian-kesaksian hidup dari anak-anak Tuhan, menandakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami,
dan Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu di atas dunia ini. Bapa, kami memohon berkat-Mu, kiranya Tuhan terus menyertai kegiatan doa 100 hari ini melalui aplikasi Zoom. Teman-teman panitia yang mengaturnya, Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan dari surga. Semua yang berpartisipasi dan juga di waktu-waktu yang akan datang yang mengambil bagian dalam menyampaikan renungan firman Tuhan, kami semua akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, aman di dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kau kirimkan malaikat surga untuk berkemah mengelilingi kami semua yang akan menikmati berkat dalam peristirahatan malam hari ini. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian umat-umatnya dari saat sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk keluarga Pendeta Robert Bengu yang sudah melayani kita di malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada KMI yang sudah membawakan kesaksian dan juga kepada para pendoa syafaat. Baiklah, acara perbaktian kita malam hari ini sudah selesai. Kami mengundang semuanya untuk kembali hadir di esok malam dan terima kasih untuk hadirannya di malam hari ini. Saat ini kita akan mengikuti pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Vera.